Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Sepia Ayu NPM 90. Kedua, Putri Vanessa NPM 117. Ketiga, Raulita Ramadina NPM 129. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Perkembangan Pulau Batam yang pesat tidak dapat dipisahkan dari ide dasar wilayah pusat pengembangan industri atau WPPI dan kawasan industri atau industrial estate. WPPI merupakan refleksi dari konsep pendekatan spesial yang percaya bahwa pembangunan daerah dapat terjadi lewat pengembangan pusat ataupun kutub pertumbuhan. Secara teoritis, kutub pertumbuhan percaya bahwa kota-kota merupakan tempat pusat dan sekaligus merupakan pusat pertumbuhan atau pusat pembangunan. Menristek B.J. Habibie yang menginginkan agar Batam menjadi pusat industri yang berteknologi tinggi. Di bawah Habibie, monopoli kebijakan ekonomi dan aktivitas negara di Pulau Batam terlihat jelas. Dua studi yang dilakukan oleh MAS atau Monetary Authority of Singapore dan EDB atau Economic Development Board menyimpulkan bahwa suatu kawasan industri di Pulau Batam akan membantu Singapura sebagai tonggak investasi asing langsung di kawasan ini. Selain itu, dengan kerjasama Singapura-Indonesia diperkirakan terjadi penciptaan investasi dan kesempatan kerja yang signifikan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan perubahan kebijakan pada bulan Oktober 1989. Beberapa perubahan yang perlu dicatat adalah yang pertama, diizinkannya kepemilikan asing di Pulau Batam hingga 100%. Dengan syarat hanya 5% dilakukan investasi kepada mitra Indonesia selama 5 tahun. Kemudian yang kedua, perlakuan istimewa juga diberikan kepada Badan Otorita Batam atau BIDA melalui berbagai peraturan yang diturunkan sejak tahun 1971. Selanjutnya di sini daya tarik wilayah Batam. Ada beberapa daya tarik dari wilayah Batam. Yang pertama adalah iklim yang kondusif untuk investasi. Kemudian perbaikan pembangunan infrastruktur modern, seperti peningkatan kualitas pelayanan di bandara dan pelabuhan untuk mendapatkan sertifikat ISO. Kemudian pembangunan pelabuhan di Batam Center dan peluasan pelabuhan kontainer Batu Ampar. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan untuk menjadikan 60% dari luas lahan yang ada sebagai kawasan hijau dan hanya 40% yang digunakan untuk kepentingan komersial dan kependudukan. Kemudian juga transportasi laut antara Batam dan Singapura juga ditingkatkan melalui beberapa kemungkinan, seperti penambahan kapal feri serta memperpanjang waktu operasinya akan memperlancar transportasi pulang dan pergi ke Singapura. Selanjutnya, Batam sebagai bagian dari Growth Triangle Sijori. Dari kawasan berikat, berbagai keunggulan dan kemudahan Batam harus tetap dipertahankan. Pasalnya, Batam juga harus bersaing dengan kawasan berikat lain di Indonesia maupun kawasan berikat lain di Asia. Sebagai contoh, Nusantara Bonded Zone yang ditangani oleh PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN mencakup 8 kawasan berikat swasta di beberapa daerah di Indonesia dan kawasan Cakung, Tanjung Priok, dan Marunda EPZ atau Export Processing Zone mengiming-imingi investor dengan berbagai fasilitas dan kemudahan, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada one-stop service. Semua perizinan dan dokumen yang berkaitan dengan investasi ditangani oleh manajemen PT KBN. Kemudian yang kedua, tingkat sewa yang kompetitif. Tingkat sewa lahan dan bangun pabrik yang standar ditetapkan amat kompetitif. Kemudian yang ketiga, pembebasan import duty.
Semua bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan dan diimpor untuk proses produksi ke dalam kawasan ini dibebaskan dari bea masuk maupun pajak ekspor, kecuali apabila produk tersebut dijual ke pasar domestik. Kemudian, penanganan transportasi dan kargo yang terpadu. Fasilitas transportasi dan kargo tersedia secara eksklusif bagi para investor. Menganalisis perkembangan Batam tidak dapat dilepaskan dari keterlibatannya dalam kerjasama ekonomi regional yang terkenal dengan sebutan segitiga pertumbuhan Sijori atau Singapura Johor Riau Growth Triangle. Segitiga pertumbuhan merupakan salah satu bentuk kerjasama kawasan ekonomi lintas negara yang kebetulan memiliki letak geografis yang berdekatan. Dengan demikian, magnet pertumbuhan Batam sebenarnya tidak berasal dari Batam, namun akibat dorongan dan spillover aktivitas ekonomi Singapura sebagai salah satu pusat bisnis, industri, dan keuangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Ini terlihat dari fakta berikut ini. Yang pertama, dari sisi impor, 65% barang impor yang masuk Batam berasal dari Singapura. Dilihat dari sisi ekspor, 69% ekspor Batam menuju negara tetangga yang hanya sekitar 45 menit menggunakan feri dari Batam. Kemudian dilihat dari jumlah wisman, 70% berasal dari Singapura. Dan dilihat dari total investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor Singapura dengan total nilai PMA sebesar 10.307 juta US dollar yang mendominasi PMA di Batam. Perkembangan bisnis dan ekonomi Batam. Pada awal tahun 1980-an, Batam telah berkembang sangat pesat dan terjadi bom aktivitas ekonomi. Investor asing berbondong masuk ke Batam. Hal ini dapat dilihat dari data total investasi asing yang masuk pada tahun 1990 mencapai hampir 5 kali angka pada tahun 1988. Angka tersebut dapat disaksikan di tabel yang disajikan. Total akumulasi investasi asing meningkat drastis dari 428 juta dolar tahun 1989 menjadi 1.916 juta dolar pada tahun 1995. Angka ini terus meningkat menjadi 2.818 juta dolar pada akhir tahun 2000, di mana 52% dikucurkan untuk industri manufaktur dan 25% dalam bidang perdagangan dan jasa. Kinerja Batam yang mencolok dibanding daerah lain di Indonesia adalah perannya sebagai salah satu daerah industri. Ciri utama daerah industri adalah daerah yang memiliki tingkat kepadatan industri yang tinggi atau sangat tinggi, baik dalam jumlah pekerja maupun nilai tambah. Adapun kriteria kabupaten atau kota yang memiliki daerah kepadatan industri tinggi dan sangat tinggi adalah: yang pertama, tinggi jika memiliki jumlah tenaga kerja antara 25.000 hingga 125.000, dan sangat tinggi jika memiliki jumlah pekerja lebih dari 125.000. Yang kedua, tinggi jika memiliki penghasilan nilai tambah antara 450 miliar hingga 2 triliun, dan sangat tinggi jika menghasilkan nilai tambah lebih dari 2 triliun. Kedua kriteria di atas diterapkan secara bersama-sama. Sebagian besar dari 32 kabupaten atau kota yang dominan berada di Jawa, khususnya di kota-kota utama seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Surakarta. Selanjutnya, Batam sebagai sentra industri terkemuka. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Batam
jauh melebihi rata-rata kabupaten atau kota di Provinsi Riau maupun rata-rata nasional. Bahkan, ketika krisis moneter pun, pertumbuhan ekonomi Batam tetap tumbuh positif sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa Batam tidak terkena krisis moneter sebagaimana daerah lain di Indonesia. Dilihat dari struktur ekonominya, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang utama perekonomian di Batam. Pada tahun 1996, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 66% dari produk domestik bruto Batam. Dengan demikian, agaknya pertumbuhan ekonomi yang pesat di Batam didorong oleh perkembangan sektor industri yang kuat. Boleh dikata, prime mover dan leading sektor Batam adalah sektor industri. Perkembangan industri secara cepat terjadi dalam pengembangan industri manufaktur di bidang elektronika. Sejak tahun 1990, ekspor produk elektronika dari Batam meningkat luar biasa. Ekspor ini terdiri atas barang elektronika konsumtif, komponen elektronik, dan industri elektronik. Selanjutnya yaitu identifikasi pola konsentrasi industri elektronika. Untuk mengidentifikasi pola konsentrasi industri elektronika secara spasial, disusun peringkat 303 kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 1999 berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai tambah yang dihasilkan oleh industri manufaktur besar dan menengah 5 digit. Hasil akhir menunjukkan bahwa industri elektronika terdapat di 20 kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi industri elektronika di Indonesia tidak merata secara geografis. Secara spasial, industri elektronika yang ada di Jawa dan Sumatera berada atau berdekatan dengan 4 kota besar, yaitu Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan daerah sekitar, Bandung, dan Medan. Berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, terlihat bahwa kota Batam dan Bekasi merupakan daerah industri elektronika yang memiliki distribusi paling tinggi. Dan berdasarkan nilai tambah, bahwa kota atau kabupaten yang ada di Jawa memiliki nilai tambah yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu area industri elektronika di Indonesia. Pada tahun 1999, area utama industri elektronika Indonesia terbesar ada di Batam dengan sebesar total tenaga kerja 55,8% dan nilai tambah sebesar 53,5%. Area industri elektronika terbesar kedua ada di daerah Jabodetabek dengan total tenaga kerja sebesar 29,25% dan nilai tambah sebesar 37,7%. Satu hal yang menarik terlihat ada di daerah Medan, di mana total tenaga kerjanya lebih kecil daripada di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Namun, kontribusi nilai tambahnya melebihi daerah-daerah tersebut. Hal ini disumbangkan oleh subsektor industri komponen di Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan subsektor industri elektronika, subsektor industri TV atau radio memberikan kontribusi terbesar sebesar 50,4% dan 49,9% untuk tenaga kerja dan nilai tambah dari total tenaga kerja dan nilai tambah industri elektronika
di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah penduduk dan sosial. Nah, pertumbuhan penduduk di Batam hampir 4 kali lipat pertumbuhan penduduk rata-rata di Provinsi Riau karena kegiatan industri yang berkembang cukup pesat merupakan daya tarik bagi tenaga kerja dari luar Batam untuk datang dan bekerja di Batam. Nah, kenapa masyarakat lebih memilih untuk merantau di Batam? Karena upah yang ditawarkan di Batam cukup tinggi jika dibandingkan di daerah lainnya di Indonesia. Nah, derasnya arus pendatang yang mencari kerja di Batam, nah, tanpa disadari akan memunculkan masalah sosial. Yang pertama, karena lapangan kerja yang tidak cukup untuk menampung semua pendatang, tentunya akan menimbulkan pengangguran. Nah, yang kedua, selain adanya pengangguran dan penganggur ini kemudian membayar sewa atau membeli rumah di kawasan yang ilegal atau yang kita sering sebut rumah liar, karena kawasan ini tidak mendapatkan izin dari otoritas setempat untuk mendirikan bangunan. Namun dikatakan ilegal atau liar juga tidak, karena sebagian besar penduduk merupakan warga Batam dan juga memiliki KTP Indonesia. Selain permasalahan penduduk tersebut, nah, terdapat permasalahan, yaitu terkait pelayanan dan fasilitas publik di Batam. Nah, terutama dalam kebijakan publik, pihak-pihak pengelola ini kurang adanya koordinasi dan mungkin belum ada kerjasama dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, karena permasalahan ini akan menyebabkan yang pertama ada tata ruang di kota Batam yang akan berantakan. Nah, selanjutnya, karena tata ruang yang berantakan akan menyebabkan degradasi lingkungan seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan juga pengelolaan limbah dari industri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa depan Batam. Yang pertama, benarkah usulan memperindak bahwa pengaplikasian wilayah menjadi FTZ akan mempertahankan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi dan meminimalkan potensi kerugian negara dengan cara pengkaplingan wilayah Batam. Nah, usulan ini sendiri muncul karena realitanya di Batam tersebut sebenarnya dalam undang-undang dinyatakan bahwa Batam menjadi wilayah dengan kawasan berikat. Namun pada fungsinya Batam melaksanakan atau menjalankan kegiatannya secara free trade zone. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kawasan berikat yang mengharuskan adanya pemisahan di antara keduanya dan diwujudkan dengan memanggil kawasan yang dinyatakan berikat. Nah, selain hal itu adanya fenomena yaitu tidak dipisahnya antara kawasan industri dengan kawasan penduduk yang menyebabkan penduduk itu menikmati hasil atau dampak dari free trade zone sendiri karena tidak dikenai pajak. Hal ini menyebabkan negara mendapatkan defisit dari segi penerimaan pajak bagi penduduknya. Nah, karena melihat realita inilah, Memperindak meyakini bahwa FTZ dengan sistem coupling menjadi suatu keniscayaan lagi bagi Batam. Dan terdapat dua hal yang dapat diraih, yaitu mempertahankan daya tarik Batam sebagai tempat berinvestasi, namun juga mengurangi kerugian negara dari pajak yang seharusnya selama ini tuh ditarik. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak mengganda FTZ. Diyakini penetapan FTZ dengan sistem coupling ini akan membuat Batam menjadi tidak atraktif dalam tujuan investasi dan konsekuensinya akan mengganggu iklim investasi di Batam. Namun, penerapan UU FTZ jika Batam ini diberlakukan semuanya sebagai free trade zone akan mengundang PMA dan juga perlakuan khusus di bidang pajak. Namun karena adanya perlakuan khusus di bidang pajak bukan berarti
Batam tidak memberikan sumbangan pajak. Kontribusi Batam dalam bentuk setoran pajak ke pusat akan meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya rasio pajak tersebut mencerminkan adanya kepatuhan yang tinggi dari para pembayar pajak di Batam. Selain itu, kendati inkonsistensi dalam penerapan kawasan berikat dianggap sebagai kesalahan, namun pada saat yang sama akan menimbulkan sebuah manfaat yang terkait dengan berlangsungnya dampak pengganda yang berujung pada tingginya dinamika industri dan juga perdagangan di Batam. Dampak pengganda akibat kegiatan industri dan perdagangan di Batam juga terlihat pada tumbuh sektornya usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2002, jumlah UMKM yang beroperasi di Batam tercatat sudah lebih dari 10.000 unit dan mempekerjakan 175.000 orang. Secara simultan, lapangan pekerjaan dipastikan meningkat manakala status FTZ ditetapkan sebagai di seluruh wilayah Pulau Batam, dan manfaat langsung berupa peningkatan jumlah PMA dan juga kesempatan kerja yang ada di dalam zona bebas akan melahirkan dua kesempatan kerja di luar zona. Namun, masalahnya ini terdapat apabila dapat berlangsung atau dapat dirasakan manfaatnya ketika FTZ diberlakukan secara keseluruhan untuk Pulau Batam. Namun, jika decoupling atau Pulau Batamnya diterapkan secara coupling, tentunya akan terdapat beberapa dampak berdasarkan kajian BPS Kota Batam dengan IC, yaitu adanya potensi penerimaan PPN, PPNBM, dan BM yang menurun menjadi 411 miliar. Potensi menurunnya PRDB sebesar 1,6 triliun atau meningkatnya biaya hidup, kebutuhan hidup minimum, dan juga upah minimum. Selanjutnya, menurunnya wisatawan mancanegara karena tarif jasa di luar kawasan FTZ akan terbebani oleh PPN, PPNBM, dan juga BM. Tingginya biaya juga akan muncul sebagai konsekuensi dan keharusan untuk melakukan pemindahan penduduk atau pemisahan kawasan industri dan juga FTZ. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.